Halo, salam damai dan sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu dosen Dr. Randa Haji Suhartiningsih MPD selaku dosen dalam mata kuliah pemantapan kemampuan profesional. Perkenalkan di sini saya Yusepin Oktavia Wulandari, mahasiswi dari Fakultas Ilmu Pendidikan Program Studi Pendidikan Guru Anak Usia Dini semester 5 dengan nomor induk mahasiswa 18620500032 di Universitas Pancasila Bekasi Kampus D. Pada kesempatan yang baik ini, di dalam video ini dimana saya buat bertujuan untuk menyelesaikan tugas ujian tengah semester 5 saya dalam mata kuliah pemantapan kemampuan profesional yang dimana diampu oleh Ibu Dr. Randa Haji Suhartiningsih MPD. Dalam tugas ujian tengah semester 5 ini saya akan menyampaikan resume materi mulai dari pertemuan pertama hingga pertemuan ke-7. Dalam mata kuliah pemantapan kemampuan profesional ini, pada topik pertama yaitu membahas mengenai pemantapan kemampuan profesional. Baik, langsung saja mari kita simak untuk penjelasannya. Pembelajaran dapat berlangsung efektif, menarik minat dan perhatian serta menyenangkan jika guru yang mengajar dan siswa yang belajar berperan aktif. Sebagai motivator, fasilitator pembelajaran, guru harus mampu menciptakan kondisi yang kondusif agar siswa belajar lebih tertarik, tertantang, dan termotivasi. Kondisi seperti ini dapat diciptakan jika guru mampu memiliki variasi metode yang sesuai dengan materi pembelajaran yang hendak disajikan. Metode yang baik adalah metode yang membuat siswa belajar aktif dalam kegiatan kreatif, mencari alternatif dalam pemecahan masalah yang dihadapi, konstruktif dalam membangun atau mengadukan beberapa masalah menjadi lebih baik, dan dapat belajar menemukan hal-hal yang baru. Yaitu tadi adalah penjelasan mengenai pengantar pemantapan kemampuan profesional, yang kemudian di slide berikutnya akan dilanjut dengan perencanaan pembelajaran. Pembelajaran pada dasarnya merupakan proses aktivitas yang dilakukan secara tertata dan teratur, berjalan secara logis dan sistematis mengikuti aturan-aturan yang telah disepakati sebelumnya. Setiap kegiatan pembelajaran bukan merupakan proyeksi keinginan dari guru secara sebelah pihak, akan tetapi merupakan perwujudan dari berbagai keinginan yang dikemas dalam suatu kurikulum. Perencanaan sebagai program pembelajaran memiliki beberapa pengertian yang memiliki makna yang sama, yaitu satu, proses mengelola, mengatur, dan merumuskan unsur-unsur pembelajaran seperti merumuskan tujuan, materi atau isi metode pembelajaran, dan merumuskan evaluasi pembelajaran. Bicara tentang dimensi perencanaan pengajaran yang berkaitan dengan cakupan dan sifat-sifat dari beberapa karakter yang ditemukan dalam perencanaan pengajaran, pertimbangan terhadap dimensi-dimensi itu memungkinkan diadakannya perencanaan komprehensif yang menalar dan efisien menurut Harjanto, diantaranya yaitu signifikasi, kedua fasibilitas, ketiga relevans, keempat kapasitan atau definitance, kemudian yang terakhir ketelitian atau parsimonious. Baik, itu tadi adalah penjelasan mengenai perencanaan pembelajaran. Selanjutnya, di slide berikutnya kita akan membahas mengenai pelaksanaan pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran adalah proses yang di dalamnya terdapat kegiatan interaksi antara guru dan peserta didik dan komunikasi timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan belajar. Dalam pelaksanaan pembelajaran, guru dan peserta didik merupakan dua komponen yang tidak dapat dipisahkan. Ibrahim mengemukakan langkah-langkah model pembelajaran kooperatif yang terdiri atas 6 langkah, yaitu yang pertama menyampaikan tujuan dan motivasi siswa, kedua menyajikan informasi, ketiga mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok-kelompok belajar, keempat membimbing kelompok bekerja dan belajar, kelima evaluasi, keenam memberikan penghargaan. Ya, itu tadi adalah penjelasan mengenai pelaksanaan pembelajaran. Di slide berikutnya mari kita simak mengenai penilaian pembelajaran. Sistem penilaian dalam proses pembelajaran adalah sebuah rangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan, sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan. 7. Penilaian dalam proses pembelajaran. 1. Penilaian unjuk kerja, 2. Penilaian sikap, 3. Tes tertulis, 4. Penilaian proyek, 5. Penilaian produk, 6. Penilaian portofolio, dan terakhir penilaian diri. Baik, demikian itu tadi adalah pembahas mengenai penilaian pembelajaran. Di next slide kita akan membahas mengenai pembelajaran sebagai suatu sistem.
Jadi, pembelajaran sebagai sistem adalah proses interaksi yang dilakukan antara peserta didik dengan pendidik dalam suatu lingkungan belajar tertentu dengan susunan dan terjadi umpan balik di antara keduanya. Di dalam pembelajaran terdapat komponen-komponen yang berkaitan dengan proses pembelajaran, yaitu guru, siswa, tujuan, metode, materi, alat pembelajaran atau media, evaluasi. Nah, manfaat dari pendekatan dalam sistem pembelajaran diantaranya yang pertama, arah dan tujuan pembelajaran dapat direncanakan dengan jelas. Dua, menuntut guru pada kegiatan yang sistematis. Ketiga, dapat merancang pembelajaran dengan mengoptimalkan segala potensi dan unsur daya yang tersedia. Keempat, dapat memberikan umpan balik. Dan tadi itu adalah penjelasan mengenai pembelajaran sebagai suatu sistem. Di slide berikutnya mari kita membahas mengenai keterampilan dasar mengajar, di mana untuk membuka dan menutup pelajaran. Kegiatan membuka pelajaran ada kaitannya langsung dengan penyampaian materi pelajaran. Kegiatan menutup pelajaran adalah kegiatan yang dilakukan guru untuk mengakhiri kegiatan inti pelajaran. Apa saja komponen keterampilan membuka dan menutup pelajaran? Komponen keterampilan yang dikuasai guru dalam membuka dan menutup pelajaran adalah membangkitkan perhatian siswa, menimbulkan motivasi, memberi acuan, dan membuat kita meninjau kembali penguasaan materi pokok dengan merangkum hasil pembelajaran melalui evaluasi dan memberikan dorongan psikolog atau psikis. Mengapa seorang guru harus memiliki keterampilan dalam membuka dan menutup pelajaran? Karena untuk membantu siswa dalam mengetahui batasan tugas yang akan dikerjakan selama proses pembelajaran, membantu meningkatkan siswa akan materi pelajaran yang telah disampaikan sebelumnya, sehingga memudahkan mereka menerima pelajaran yang masih berkaitan dengan sebelumnya. Keterampilan untuk membuka pelajaran itu penting bagi guru. Apa hubungan antara keterampilan membuka pelajaran dengan keberhasilan pembelajaran? Kemampuan guru dalam membuka menutup pelajaran sangat berpengaruh pada keberhasilan suatu pembelajaran. Keterampilan membuka pelajaran merupakan kegiatan yang dilakukan guru untuk menciptakan suasana agar siswa siap mental dan terpusat pada hal-hal yang akan dipelajari. Dan untuk pembahasan terakhir ini kita akan membahas mengenai keterampilan dasar mengajar atau keterampilan menjelaskan dan memvariasi stimulus. Keterampilan dasar mengajar atau keterampilan menjelaskan dan memvariasikan stimulus. Keterampilan menjelaskan dalam pembelajaran adalah keterampilan menyajikan informasi secara lisan yang diorganisasikan secara sistematis untuk menunjukkan adanya hubungan antara suatu bagian dengan bagian lainnya. Misalnya antara sebab dan akibat, definisi dengan contoh, atau dengan sesuatu yang belum diketahui. Tujuan yang akan dicapai dalam memberikan penjelasan di kelas antara lain membimbing murid memahami materi yang dipelajari, melibatkan murid untuk berpikir, untuk memecahkan masalah, untuk memberikan umpan balik pada murid mengenai tingkat pemahamannya, kemudian mengatasi kesalahpahaman mereka, membimbing murid untuk menghayati dan mendapatkan proses penalaran serta menggunakan bukti di dalam pemecahan masalah, menolong siswa untuk mendapatkan dan memahami hukum, dalil, dan prinsip-prinsip umum secara objektif dan bernalar, membuat siswa berpikir secara logis, estetis, dan moral, melatih siswa berpikir dengan menggunakan sebab dan akibat, melatih siswa mandiri dalam mengambil keputusan bagi dirinya, menanamkan sikap yang yakin, percaya diri, bahkan memiliki sifat yang optimis. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.